makna, bukan lambang. Bila mana kita melihat Matius 22 ayat 15 sampai 46, Markus 12 ayat 13 sampai 40, Lukas 20 ayat 20 sampai 47, maka kita akan melihat ada satu cerita yang sama dengan 3 pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan pertama muncul dari orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yesus tentang membayar pajak. Lalu cerita yang kedua adalah pertanyaan orang Saduki kepada Yesus tentang kebangkitan orang mati. Lalu pertanyaan ketiga datang dari ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus, manakah hukum yang terutama? Dan cerita itu ditutup dengan teguran Yesus melalui pertanyaan ataupun pengajaran bahwa orang Farisi, orang Saduki, dan ahli Taurat perlu belajar firman Tuhan lebih banyak. Dan ketika Yesus bertanya kepada mereka tentang siapa Daud, siapa Mesias, mereka tidak dapat menjawabnya. Oleh sebab itu, mari kita lihat sedikit lebih mendalam. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pertanyaan dari orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat, mari kita sama-sama melihat siapakah orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat. Bila mana Bapak Ibu menggunakan laptop atau komputer, itu akan sangat membantu Bapak Ibu melihat dengan jelas di layar gadget Anda. Kalau Bapak Ibu menggunakan handphone, mungkin terlihat, tetapi agak kecil ya Bapak Ibu ya. Tapi tidak apa-apa. Sekarang mari kita lihat siapakah orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat. Saya mendapati keberadaan mereka dari beberapa catatan sejarah dan bahkan Yesus sendiri yang menyebutkan siapa orang Farisi, Saduki, dan ahli Taurat di dalam Alkitab. Memang tidak semuanya, tetapi beberapa Yesus sebutkan. Bapak Ibu lihat di bagian sebelah kiri, siapakah orang Farisi? Dia adalah kelompok agama terbanyak. Sementara orang Saduki, kelompok agama yang jumlahnya sedikit. Sementara ahli Taurat, mereka adalah bagian dari Farisi dan Saduki. Karena ahli Taurat itu ada yang orang Farisi, ada yang Saduki. Kalau saya mau bilang, ahli Taurat ini pun kemana angin bertiup. Yang kedua, orang Farisi ini adalah orang-orang menengah ke bawah. Sementara orang Saduki itu adalah orang-orang kaya dan berpengaruh. Sementara ahli Taurat, merekalah yang disebut dengan imam-imam dan tua-tua. Lalu orang Farisi punya kepercayaan akan kebangkitan. Sementara orang Saduki tidak percaya adanya kebangkitan. Dan ahli Taurat bangga dengan hak kesulungan. Sementara orang Kristen sampai sekarang sudah tidak memfokuskan kepada hak kesulungan. Oleh karena poin utama yang terpenting untuk orang Kristen sekarang adalah menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Yang keempat, orang Farisi sangat bergantung pada tradisi. Orang Saduki percaya hanya sebagian kitab suci. Sementara ahli Taurat, mereka sangat percaya bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Orang Kristen sudah tidak begitu lagi ya Bapak Ibu ya. Yang penting kita semua anak-anak Tuhan. Yang kelima, orang Farisi sangat meninggikan upacara lahiriah. Orang Saduki, oleh karena mereka hanya mempercayai sebagian kitab suci, maka buat mereka kitab suci itu
tidak lebih dari pelajaran budi pekerti. Sementara ahli Taurat sangat menurut kepada hukum Taurat. Lebih tepatnya adalah hukum-hukum yang terdapat dalam semua kitab Musa, mulai dari Kejadian sampai kepada Ulangan. Orang Farisi rajin mencuci baju. Orang Saduki sama sekali tidak beriman. Ahli Taurat, biar kata mereka percaya kepada hukum Taurat, menurut, tetapi dalam perilaku kehidupan setiap hari, dalam hubungan sosial, mereka cuek dengan penderitaan orang lain. Orang Farisi sangat suka berpuasa. Hal yang sama dengan orang Saduki. Mereka suka dengan hal-hal yang bersifat jasmania, puasa. Ahli Taurat, mereka hidup hanya untuk diri sendiri. Orang Farisi itu doanya panjang-panjang sekali. Orang Saduki tidak percaya malaikat. Ahli Taurat suka duduk. Kalau ada ibadah-ibadah, mereka suka sekali duduk di depan. Apalagi kalau ada upacara yang sifatnya kenegaraan atau kebangsaan, mereka suka duduk di tempat-tempat yang dianggap terhormat. Padahal Yesus sudah katakan, janganlah engkau duduk di tempat terdepan, karena orang akan datang dan memindahkan engkau. Duduklah paling belakang supaya orang datang, dan orang akan berkata, Pak silakan, Ibu silakan pindah ke bagian depan, karena Ibu dan Bapak adalah orang terhormat. Orang Farisi itu suka pamer dalam memberi. Orang Saduki tidak percaya masa depan. Ahli Taurat itu senang merampas rumah janda-janda. Orang Farisi pura-pura baik. Orang Saduki tidak percaya ada pahala dan hukuman. Dengan kata lain, hidup itu ya berjalan saja. Mati ya mati, begitu saja sudah. Hidup ya hidup. Ahli Taurat suka sekali memakai baju panjang. Orang Farisi adalah orang yang fanatik. Sementara orang Saduki menolak Yesus dan ajaran Yesus. Ahli Taurat sangat senang menerima hormat di pasar-pasar. Orang Farisi bertentangan dengan Saduki, begitu juga orang Saduki bertentangan dengan orang Farisi. Orang Saduki mempercayai kalaupun Tuhan menciptakan, setelah itu dia membiarkan ciptaannya begitu saja. Tidak ada yang namanya konsep keselamatan. Orang Saduki mempercayai bahwa manusia itu bebas menentukan hidupnya. Dan yang terakhir, orang Saduki tidak percaya akan Roh Kudus. Melihat keberadaan orang-orang ini, sebenarnya orang model apa Farisi, Saduki, dan ahli Taurat? Mereka menganggap bahwa diri mereka adalah pemimpin agama. Tapi lihat ciri-ciri keberadaan kehidupan mereka, baik secara vertikal dan horizontal. Saya menyebutnya orang aneh. Melihat keberadaan ketiga kelompok agama yang mengaku bahwa diri mereka adalah yang terbaik di antara orang Yahudi. Melihat ciri-ciri itu, sangat jelas terlihat bahwa mereka seperti tong kosong nyaring bunyinya. Eksistensi ketiga kelompok orang itu hanya bagus di pemandangan mata jasmani orang Yahudi. Tetapi mata Yesus melihat isi hati, isi kepala mereka kosong tidak berisi. Dan kekosongan hati mereka terlihat dari motif dan pertanyaan yang mereka ajukan. Mengapa? Alkitab dengan jelas mencatatkan, sebelum selesai mereka mendapat jawaban dari Yesus tentang pertanyaan mereka, Yesus sudah mengetahui lebih dulu bagaimana jahatnya hati mereka dan motif pertanyaan mereka. Untuk orang Farisi, ketika mereka bertanya kepada Yesus tentang pajak, Yesus mengetahui bahwa orang Farisi datang dengan pura-pura seperti menjadi murid Tuhan,
tetapi itu adalah jerat dan tujuannya untuk menangkap dan membunuh Yesus. Begitu juga dengan orang Saduki. Yesus tahu mereka bertanya karena ketidaktahuan sekalipun membaca kitab suci. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Kamu sesat." Bagaimana dengan ahli Taurat? Ahli Taurat bertanya supaya terlihat bahwa mereka bagian dari orang Farisi yang hebat itu. Padahal Farisi, Saduki, dan ahli Taurat tong kosong nyaring bunyinya. Kenapa? Mari kita lihat dengan lebih jelas. Kita lihat pada orang Farisi. Orang Farisi datang kepada Yesus dan bertanya di Matius 22 ayat 17. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Mu adalah Yesus ya. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini adalah pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab oleh Yesus. Tetapi begitulah Yesus, Bapak Ibu. Dia penuh dengan kesabaran. Dia jawab dengan pengajaran. Dia tidak mau membentak. Walaupun di lain pihak kita tahu Yesus tegas. Dia katakan kepada orang Saduki, orang Farisi, ahli Taurat, Yesus katakan, "Hai kamu ular beludak." Tetapi untuk kali ini, Yesus mengetahui latar belakang pertanyaan mereka. Latar belakangnya adalah ketidakmauan orang Farisi membayar pajak kepada pemerintahan Romawi. Kenapa? Pajak yang harus dilakukan ada dua. Satu, pajak kepada pemerintah, itulah kepada orang Romawi. Dan yang kedua, pajak kepada bait suci. Kepada bait suci mereka masih mau bayar, Bapak Ibu. Tetapi kepada pemerintahan Romawi mereka tidak mau bayar. Kenapa? Karena mereka sudah dijajah. Kalau sudah dijajah masih harus bayar pajak. Itu namanya mencekik leher. Secara prinsip, orang Yahudi mengetahui dengan jelas bahwa pajak sudah dimulai dari Raja Salomo. Bapak Ibu baca saja itu di 1 Raja-Raja pasal 12. Namun seiring berjalannya waktu, sampai orang Yahudi akhirnya di bawah penguasaan daripada kekaisaran Roma, mereka enggan, lebih tepatnya tidak mau membayar pajak. Mereka mempunyai rasa tidak suka kepada orang Romawi, ditambah dengan rasa tidak suka kepada Yesus. Jadi alasan untuk bertanya apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak, itu menjadi salah satu cara agar mereka dapat menjerat Yesus. Karena mereka berpikir begini, kalau Yesus menjawab jangan bayar pajak, maka mereka akan melaporkan Yesus ke Roma dan Yesus akan ditangkap dengan tuduhan bahwa Yesus tidak membayar pajak dan memprovokasi agar orang Yahudi tidak membayar pajak. Maka ketika Yesus ditangkap, bersukacitalah orang-orang Farisi ini. Musuh mereka, yaitu Yesus, akan ditangkap. Tetapi bila mana Yesus berkata, tetap bayar pajak kepada pemerintah, maka mereka menuduh Yesus melanggar hukum Allah. Yang kedua ini sangat tidak beralasan. Kenapa? Yesus memberi contoh yang baik dalam membayar pajak bait suci. Yesus, bila mana kita membaca di Matius 17 ayat 24 sampai 27, Yesus katakan kepada Petrus, oleh karena beberapa orang Yahudi bertanya kepada murid-murid, "Gurumu tidak membayar pajak kepada bait suci." Lalu Yesus katakan, "Petrus, pergilah kamu ke sungai
ikan pertama yang kamu ambil, di dalamnya akan ada 2 dirham. Setelah itu, ambillah, maaf, ada 4 dirham. Setelah itu, ambillah dari ikan itu, bayarlah 2 dirham untukmu, dan bayarlah 2 dirham untukku. Yesus katakan di ayat 27, Yesus dengan jelas mengatakan begini Bapak Ibu, kalau ada orang asing yang masuk ke dalam satu negara, siapakah yang harus bayar pajak? Murid-murid katakan orang asing. Tetapi Yesus berkata, supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, bayarkanlah kepada mereka bagiku dan bagimu juga. Yesus membayar pajak bait suci. Yesus juga membayar pajak ke negara. Yesus katakan, berikan kepadaku satu dirham. Dan Yesus berkata, gambar siapa ini? Mereka menjawab, gambar kaisar. Kalau itu gambar kaisar, berikanlah kepada kaisar yang menjadi haknya. Bayarlah kepada Tuhan yang menjadi haknya. Dan itulah sebabnya Yesus memberikan reaksi di ayat 18. Inilah yang saya katakan tadi. Belum selesai Yesus memberikan jawaban. Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Bapak Ibu, pertanyaan yang dilakukan oleh orang Farisi adalah pertanyaan yang tidak mempunyai dasar. Pertanyaan yang mengada-ada. Pertanyaan yang dilatar belakangi ketidaksukaan kepada Yesus, supaya ketika Yesus salah menjawab, maka Yesus akan ditangkap dan dipenjarakan, atau bahkan akan dibunuh. Dan itu adalah satu sukacita bagi mereka. Sekarang bagaimana dengan orang Saduki? Orang Saduki juga mencoba untuk bertanya kepada Yesus. Orang Saduki mendasarkan pertanyaannya atas Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Ketika mereka membaca Ulangan 25 ayat 5 sampai 10, boleh seseorang membacakannya? Kita mau lihat apakah pertanyaan orang Saduki benar atau tidak, mengada-ada atau tidak. Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya, dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum
yang kasutnya ditanggalkan orang. Oke, terima kasih Pak. Berdasarkan Ulangan 25 ayat 5 sampai 10, mereka bertanya kepada Yesus. Dan pertanyaan mereka benar. Pertanyaan mereka berdasarkan Ulangan 25 yang Pak Agus sudah bacakan tadi. Sampai di situ Yesus setuju dengan pertanyaan mereka. Artinya perkawinan hanya terjadi di atas muka bumi ini saja. Dan itu sudah dicatatkan di Kejadian 2 ayat 24 sampai 25. Lalu di mana permasalahan pertanyaan orang Saduki? Orang Saduki bertanya, Guru, kalau ada seorang perempuan menikah, lalu suami pertamanya mati, menikah dengan suami kedua, lalu sampai suami ketujuh, lalu suami ketujuh pun mati dan perempuan itu pun mati. Setelah di sorga nanti, siapakah yang akan menjadi suami daripada perempuan itu? Disinilah permasalahannya. Kenapa? Ketika menyinggung tentang kebangkitan yang dihubungkan, kalau saya lebih senang menggunakan dipaksakan. Pertanyaan itu jadi dipaksakan antara kebangkitan dengan pernikahan. Bila mana nanti di sorga. Inilah yang menjadi permasalahan di mana Yesus melihat bahwa orang Saduki bertanya tanpa mengerti firman Tuhan. Kenapa? Yesus tidak membantah pernikahan yang terjadi di atas muka bumi, tetapi Yesus menegur orang Saduki karena orang Saduki tidak mengerti firman Tuhan. Kenapa? Matius 8 ayat 11 adalah pekabaran Yesus jauh sebelum Matius 22, di mana dicatatkan bahwa orang Yahudi bertanya seperti itu kepada Yesus. Artinya orang Yahudi, orang Saduki harusnya sudah mengerti bagaimana hidup dalam kerajaan sorga. Yesus memberikan jawaban jauh di awal pelayanannya di Matius 8 ayat 11. Bolehkah dibaca Matius 8 ayat 11? Matius 8 ayat yang ke-11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Terima kasih. Ketika Yesus memberikan pernyataan, akan ada banyak orang datang dari timur dan barat, duduk bersama-sama di dalam kerajaan sorga, duduk bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Artinya, mereka hidup bukan sebagai suami istri. Mereka hidup seperti malaikat, tidak berpasangan. Itulah sebabnya Yesus memberikan jawab kepada mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Yesus sudah mengajarkan jauh lebih dulu sebelum pasal 22 itu ada, bahwa setiap kita yang nanti mati lalu hidup di dalam sorga, kita akan hidup layaknya seperti malaikat. Di sorga tidak ada suami istri. Semua hidup personal, pribadi di hadapan Tuhan. Yang namanya suami istri itu hanya di atas muka bumi ini saja. Tidak ada lagi di dalam kerajaan sorga. Yesus melihat bahwa orang Saduki kurang pengetahuan tentang firman Tuhan. Walaupun agak sedikit berbeda dengan orang Farisi itu pura-pura dan menjebak. Tapi sekalipun demikian, Yesus tetap mengarahkan, mengajarkan kepada orang Saduki. Ini loh yang benar, di sorga tidak ada kawin-mawin.
Jadi kalau mau kawin-mawin ya di bumi ini. Sekarang kita baca Lukas 20 ayat 34 sampai 36. Inilah yang Yesus ajarkan kepada orang banyak. Lukas 20 ayat 34 dan 36. Lukas sangat jelas menuliskannya. Lukas 20 ayat 34 sampai 36. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang-orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Terima kasih. Jawaban Yesus di kitab Lukas sangat jelas. Jadi Bapak Ibu, ini pun menjadi pelajaran buat kita bahwa di sorga tidak ada kawin-mawin. Kita akan hidup personal, kita akan hidup pribadi oleh karena kita sudah dibangkitkan. Kita akan hidup seperti malaikat. Malaikat tidak ada kawin-mawin. Dan inilah yang diajarkan Yesus kepada orang Saduki. Bagaimana dengan ahli Taurat? Cepat saja. Ahli Taurat pun berkata, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Kalau orang Saduki mengutip dari kitab Musa, maka Yesus pun mengutip dari kitab Musa. Dia mengutip dari kitab Keluaran. Keluaran 20 ayat 3 sampai 11, itulah hukum kasih kepada Allah vertikal, dan Keluaran 20 ayat 12 sampai 17, itulah hukum kasih horizontal kepada sesama manusia. Ketika Yesus menjawab bahwa hukum kepada Allah dan hukum kepada manusia adalah hukum yang paling terutama dan tidak ada hukum yang dapat menentang hukum-hukum itu. Seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan memperlihatkan iman pribadinya tentang firman itu. Markus 12 ayat 32 berkata, "Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, 'Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Tuhan itu Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia.' Memang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Pada waktu Yesus mendengar jawaban dari ahli Taurat ini, Yesus, saya boleh gunakan bahasa gaul, Yesus terkejut. Kenapa Yesus terkejut? Bapak Ibu, ahli Taurat tidak beda dengan orang Farisi karena mereka bagian dari orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang Farisi. Tetapi rupa-rupanya di tengah-tengah orang Farisi masih ada murid-murid Tuhan yang mau belajar tentang Tuhan. Jawaban seorang ahli Taurat ini membuat Yesus terkesima. Ayat 34 dengan tegas mencatatkan, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Yesus berkata kepada ahli Taurat itu, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan." Bapak Ibu, jawaban Yesus kepada ahli Taurat itu menunjukkan dengan jelas bahwa ahli Taurat itu mengerti firman Tuhan. Ahli Taurat itu tahu mana yang lambang dan mana yang makna. Dan jawaban daripada ahli Taurat membuat Yesus bersuka cita.
ahli Taurat itu yang adalah orang Farisi yang kebanyakan dibenci oleh orang, sekarang tidak jauh dari kerajaan Allah. Dia dekat dengan kerajaan Allah. Dia mengerti firman Tuhan. Bapak Ibu, aplikasi dalam kehidupan kita sekarang, ada banyak orang Kristen yang masih berpegang teguh pada lambang-lambang, bukan makna. Lihat apa jawaban daripada orang Farisi ahli Taurat tadi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Artinya ahli Taurat ini mengerti bahwa korban bakaran, korban sembelihan itu semua hanya lambang. Lambangnya jangan ditinggikan. Maknanya yang harus didahulukan. Begitu pula dengan kehidupan rohani kita. Seringkali kita hanya berputar-putar dengan lambang-lambang yang sebenarnya semua sudah terpaku di kayu salib. Yesus adalah wujud nyata daripada semua lambang-lambang itu. Jadi, mari kita hidup dengan normal. Jangan kita masih terkungkung di dalam lambang-lambang itu, Bapak Ibu. Saya tidak tahu lambang-lambang apa yang masih ada di pemikiran dan hati kita masing-masing. Tinggalkan itu semua. Kenapa? Karena itu semua hanya lambang. Wujudnya adalah Yesus sendiri. Maka kehidupan kita harus berisi dengan makna. Apa maknanya? Hiduplah seperti Yesus yang mengasihi Allah Bapa dan mengasihi sesama manusia. Kalau itu yang kita lakukan, maka jawaban Yesus sama seperti kepada ahli Taurat itu. Engkau sudah dekat dengan kerajaan Allah. Sebagai penutup, saya akan memperlihatkan kesimpulan dalam bentuk pertanyaan, teguran, sekaligus pelajaran Yesus kepada kebanyakan ahli Taurat, Saduki, dan orang Farisi. Dalam pengajarannya Yesus berkata, Bapak Ibu bisa baca di Markus 12 ayat 38 sampai 40. Bolehkah seseorang membacakannya yang merupakan kesimpulan pada malam hari ini? Markus 12 ayat 38 sampai 40. Markus 12 ayat 38 sampai 40. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Terima kasih, Pak Agus. Pelajaran malam hari ini memberikan satu pemahaman bahwa masih banyak orang-orang yang mengaku mengikut Yesus, tetapi masih terkungkung dengan lambang-lambang. Masih terkungkung dengan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai motivasi yang tidak jelas. Padahal Yesus sudah mengamarkan lebih dulu. Kasihi Allah, kasihi manusia, itu adalah yang terutama dari semua lambang yang ada, mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Oleh sebab itu, bila mana malam hari ini kita sudah mengerti makna daripada kehidupan Yesus, jalankan dalam kehidupan setiap hari, maka kita sudah mengerti firman Tuhan yang adalah makna dan bukan lambang. Tuhan memberkati.